Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Hal Edu. Kali ini kita akan membahas soal KSM Kimia tahun 2021 tingkat provinsi. Untuk yang pertama nomor 1, suatu batuan mengandung logam X dalam bentuk sulfidanya XS dengan kadar 30% massa. Untuk menganalisis logam X, batuan tersebut direaksikan dengan asam nitrat sebagaimana persamaan berikut. Jika dalam 182 gram sampel diperoleh endapan XC4H7N2O2 dua kali sebanyak 0,6 mol, maka golongan logam X sama dengan jumlah titik-titik. Diketahui neutron logam X sama dengan 31 dan massa molar untuk H1C12N14O16S32. Oke, di sini reaksinya kan belum setara ya, maka kita perlu menyetarakan terlebih dahulu. Di sini XC4H7N2O2-nya 2 kali, berarti di sini nih perlu dikasih angka 2 ya. Berarti HNO3-nya juga 2 nih. Oke, sudah setara. Kemudian di sini diketahui XC4H7N2O2 2 kali itu memiliki 0,6 mol. Berarti di sini 0,6 mol ya. Oke, berarti XNO3 2 kalinya karena koefisiennya sama ya, 1, berarti 0,6 juga. Berarti di sini 0,6, maka XS juga 0,6 mol. Oke, kita sudah dapat XS molnya 0,6. Kemudian di sini ada diketahui kadar XS di dalam sampel itu ada 30%. Berarti ada berapa gram nih kalau total sampelnya 182 gram. Kita hitung ya. 30% kita kalikan saja dengan jumlah total sampelnya 182 gram. 54,6 gram. Nah, dari massa tadi ada mol, berarti kita bisa mencari MR-nya XS ya. Sama dengan massa dibagi molnya nanti ya. Massanya 54,6. Kita bagi dengan molnya 0,6. 91 gram per mol. Ini MR-nya XS. Di sini kan diketahui untuk ARS itu 32 nih. Ya, berarti MR XS itu kan berarti karena X-nya ada 1 dikali AR X ditambah S-nya ada 1 kali AR S. MRXS 91 sama dengan ARX yang mau kita cari ditambah ARS 32. Wah, berarti ARX adalah 91 dikurang 32. Wah, jadi ARX adalah 59. Nah, dari AR maka kita nanti bisa mengetahui berapa nomor atomnya. Nomor atom itu kan sama saja dengan proton ya, jumlah proton. Nah, di sini kan ada diketahui neutronnya 31. Neutron itu kan rumusnya AR dikurangi proton ya. AR dikurang proton. Berarti untuk mencari proton, AR dikurang neutron. AR-nya 59, neutronnya 31. Jadinya 28. Nah, proton ini sama dengan nomor atom. Berarti nomor atom X adalah 28. Sama dengan kita buat konfigurasinya ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D8. Oke, elektron valensinya adalah 4S2 dan 3D8. Elektronnya ada 10 dan diakhiri dengan D.
10 D, D itu B ya, golongan transisi. Kalau 10 itu maksudnya golongan 8. Jadi logam X ini masuk golongan 8. Kita cek untuk jumlah putra-putri Nabi Muhammad SAW itu ada 7. Orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Ulul azmi ada 5. Sifat wajib Rasul ada 4. Jawabannya kan tadi golongan 8 ya, berarti B. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita agar menjaga keselamatan diri dan manusia lainnya sebagaimana potongan ayat berikut. Ini yang artinya barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan dia telah memelihara manusia seluruhnya. Rudy akan membuat senyawa cesium hidroksida di laboratorium. Terlebih dahulu ia mengamati data karakteristik bahan-bahan kimia yang diperlukan dan produk hasil sintesis. Dia juga memperhatikan peringatan keselamatan kerja seperti terlihat pada tabel. Oke, ada sifat kimia bahan untuk unsur cesium dan senyawa CSOH ya atau cesium hidroksida. Kemudian ada peringatan bahannya. Dari pernyataan berikut ini ada 6 pernyataan. Pertanyaannya itu pernyataan yang benar itu yang mana saja gitu ya. Jadi kita langsung saja bahas satu persatu. Untuk pernyataan pertama, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 diimplementasikan saat bekerja di laboratorium. Jadi di ayat ini kan dikatakan bahwa barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia maka seakan-akan dia telah memelihara manusia seluruhnya. Jadi untuk bekerja di laboratorium maka kita harus memelihara atau berhati-hati, harus menyesuaikan bagaimana sifat bahan tersebut. Jadi penanganannya harus sesuai seperti itu ya. Jadi pernyataan pertama benar. Kemudian pernyataan kedua, pengaman laboratorium harus digunakan karena cesium bereaksi eksplosif dengan air. Eksplosif itu artinya mudah meledak ya. Dan di sini ada peringatan bahan berupa gambar mudah meledak nih, yang ini nih. Ya, mudah meledak. Jadi pernyataan kedua benar. Kemudian pernyataan ketiga, gesekan langsung cesium dengan oksigen diupayakan untuk dihindari. Nah, kenapa diupayakan dihindari? Karena cesium ini mudah terbakar, di mana reaksi pembakaran itu kan membutuhkan oksigen. Di sini kan ada gambar nih mudah terbakar. Ya, jadi kalau dia gesekan dengan oksigen, ditakutkan nanti mudah terbakar gitu. Jadi pernyataan ketiga benar. Kemudian pernyataan keempat, harus dipastikan keamanan kondensor karena reaksi menggunakan reflux. Nah, di sini kan tidak ada informasi mengenai penggunaan reflux ya. Jadi kita anggap kurang tepat. Kemudian pernyataan kelima, perlu disiapkan kendali di luar ekspektasi mengingat reaksi endotermik. Reaksi endotermik berarti delta H-nya itu positif. Kita lihat di sini delta H-nya adalah negatif ya. Jadi kalau endoterm itu delta H-nya positif. Kalau eksoterm delta H-nya negatif. Jadi untuk pernyataan kelima ini kurang tepat ya. Kemudian pernyataan keenam, arti kata an-nasa jami'a pada ayat di atas adalah manusia seluruhnya. Ini benar ya. Maaf, ini agak susah. Benar ya, pernyataan ke-6. Jadi di akhir ayat ini artinya memang manusia seluruhnya. Jadi pernyataan yang benar adalah 1, 2, 3, dan 6. Jawabannya B.